Shalom anak-anak kelas 6, bagaimana kabarnya? Wah, Miss Evi harap semuanya baik-baik saja. Oke, kita akan memulai pelajaran kita untuk hari ini. Masih dengan tema yang sama, yaitu ibadah yang sejati. Kita sudah belajar bahwa kita adalah ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah, yang artinya kita memiliki sifat-sifat Allah, yaitu kasih, kesucian, dan akal budi. Dan dalam bahasa Ibrani, segambar dan serupa dengan Allah disebut imago Dei. Hubungan manusia dengan Tuhan bisa dilakukan melalui ibadah. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar atau yang sebenar-benarnya. Ibadah yang sejati bukan sekedar kita rajin ke gereja, berdoa, memuji Tuhan, dan membaca firman Tuhan. Tetapi yang terutama adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Apakah anak-anak mengerti? Ibadah sejati dalam bahasa Ibrani berasal dari kata abodah yang berarti bakti, hormat, penghormatan, atau dapat juga diartikan suatu sikap atau kegiatan seseorang yang mengakui atau menghargai Tuhan. Jadi, dari apa yang sudah kita bahas ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ibadah adalah ungkapan rasa takut dan hormat serta syukur, pujian dan sukacita kepada Tuhan karena Dia telah mengasihi, memelihara, dan menyelamatkan kita semua. Alkitab menuliskan bahwa ibadah sudah dimulai sejak Adam dan Hawa. Ketika mereka berada di Taman Eden, mereka selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Bentuk ibadah yang mereka lakukan adalah mentaati semua perintah Tuhan. Lalu Kain dan Habel, bentuk ibadahnya adalah mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sedangkan pada zaman Nuh, bentuk ibadah yang Nuh lakukan adalah dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Di Perjanjian Baru pun menulis tentang ibadah yang sejati. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41-47 menggambarkan dengan jelas bagaimana jemaat mula-mula beribadah. Mereka menerima firman Allah dan memberi diri untuk dibaptis. Mereka bertekun dalam persekutuan, memecah-mecahkan roti dan berdoa, makan bersama-sama sambil memuji Allah dan mendengarkan pengajaran para rasul. Sedangkan dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 26-27, ibadah yang murni adalah ibadah yang benar, yaitu mengendalikan lidah dan mengunjungi yatim piatu dan juga janda-janda. Sedangkan dalam Roma 12 ayat 1, Paulus menjelaskan bahwa pengertian ibadah adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Apakah anak-anak sudah mengerti apa artinya ibadah yang sejati menurut Perjanjian Baru? Nah, anak-anak, ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai tindakan nyata dalam ibadah yang sejati. Misalnya, 1. Menggunakan otak kita untuk merencanakan hal-hal yang baik dan benar serta berpikir positif atau positive thinking. 2. Mengeluarkan kata-kata yang benar, baik dan sopan serta menghibur orang lain dan berkata jujur. 3. Tangan dan kaki dipakai untuk berbuat kebaikan, misalnya menolong orang lain dan melayani yang lemah. 4. Bersikap ramah dan sopan serta tidak mementingkan diri sendiri. Oke anak-anak, apakah kamu sudah mempersembahkan tubuhmu sebagai tindakan nyata dari ibadah yang sejati? Kita dapat mewujudkan ibadah yang benar diawali dalam kehidupan keluarga, misalnya menghormati orang tua, patuh, dan taat pada perintah orang tua.
mengasihi saudara, rajin sekolah, rajin belajar, rajin mengerjakan PR, rajin sekolah minggu, dan masih banyak lagi. Oke anak-anak, dimanapun kamu berada, ayo beribadah dan berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Demikian pelajaran untuk materi pendidikan agama dengan tema ibadah yang sejati. Nah, sekarang Miss Evi akan memberikan kamu tugas. Tuliskan tugasnya di buku PS Agama ya. Yang pertama, tuliskan contoh ibadah dalam kehidupan setiap hari yang dihubungkan dengan Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 dan Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Dan yang kedua, buatlah karya kreatif dalam bentuk tulisan atau puisi yang menceritakan pengalamanmu dalam mempraktekkan ibadah yang sejati berdasarkan pengertian Roma 12 ayat 1 sampai 2 dan Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Misalnya pengalaman ketika mengunjungi anak-anak yatim piatu atau anak-anak panti asuhan. Oke anak-anak, demikian pelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.